Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldi Pratama akan menjelaskan pengantar pendidikan Pancasila. 1. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai-nilai. Sejak zaman dulu, wilayah-wilayah Nusantara ini mempunyai berbagai nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat, seperti percaya ketuhanan Maha Esa, gotong royong, musyawarah, solidaritas, atau kesetiakawanan. Munculnya permasalahan yang mendarat di Indonesia memperlihatkan telah tergerus nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di Indonesia ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. 8. Masalah teroris. Visi pendidikan Pancasila, terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila, mengembangkan potensi akademik peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan negara, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, mengkaji dan mengembang pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai akademik. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. B. Mananya alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Penanaman dan penguatan kesadaran nasional sangat penting, karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa. Meminjam istilah dari Trinity of May 1995, yaitu the end of the nation state. Punahnya suatu negara dapat terjadi karena 4 I, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi. Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal, tetapi juga ditentukan oleh faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri. Dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintahan telah mengupayakan agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup
pula kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis. Sekian dan terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.